Membangun website portofolio itu penting banget ya buat editor video dan desainer grafis yang pengen pamerin karya mereka dan menarik klien baru. Website yang dirancang dengan baik itu bisa jadi tampilan kreatif sekaligus resume profesional yang menonjolkan keterampilan dan gaya unik kamu. Panduan ini tuh bakal ngebantu kamu lewat langkah-langkah bikin website portofolio yang mencerminkan kemampuan kamu dan bikin kamu terlihat beda di industri kreatif yang kompetitif. Ide dibalik bikin website portofolio itu adalah untuk menciptakan platform terpusat di mana semua karya terbaik kamu itu bisa diakses dengan mudah di satu tempat. Baik kamu seorang freelancer atau profesional kreatif yang nyari pekerjaan penuh waktu, punya website khusus tuh memungkinkan kamu untuk nampilin karya kamu dengan cara yang menarik. Secara visual, website portofolio memberikan lebih banyak kontrol tentang bagaimana kamu menampilkan proyek-proyek kamu dibandingkan dengan profil media sosial yang seringkali membatasi kemampuan kamu untuk pamerin karya dalam konteks profesional. Selain itu, website adalah representasi dari brand kamu. Ini adalah versi digital dari kartu nama kamu ya, yang memberikan kesan pertama kepada klien atau pemberi kerja tentang siapa kamu sebagai profesional kreatif. Alasan kenapa banyak editor video dan desainer grafis tuh memilih untuk bikin website portofolio mereka sendiri adalah untuk membangun kredibilitas ya, dan yang paling penting profesionalisme di industri di mana kepercayaan dan keandalan itu sangat penting banget. Punya website menunjukkan bahwa kamu itu serius dengan pekerjaan kamu dan berinvestasi dalam menjaga kehadiran online yang profesional. Ketika klien itu mencari pekerja kreatif, mereka lebih cenderung mempercayai seseorang yang punya website portofolio khusus daripada seseorang yang karyanya tersebar di berbagai platform media sosial ya. Lebih jauh lagi, membangun website portofolio memungkinkan kamu untuk memosisikan diri sebagai ahli di bidang kamu, menawarkan wawasan tentang proses kreatif kamu dan menunjukkan fleksibilitas serta kemampuan kamu untuk beradaptasi dengan berbagai jenis proyek. Membangun website portofolio memberikan platform jangka panjang untuk pertumbuhan. Saat kamu terus menambahkan produk baru ke portofolio kamu, itu berfungsi sebagai resume hidup yang tumbuh seiring pengalaman kamu loh. Berbeda dengan portofolio cetak atau resume statis ya, website itu bisa terus diperbarui dengan karya-karya terbaru dan proyek-proyek terbaru kamu, menjaga profil kamu tetap segar dan juga relevan. Kemampuan untuk memperluas dan menyesuaikan portofolio kamu seiring waktu membantu kamu tetap kompetitif di industri kreatif yang cepat berubah, memastikan bahwa klien atau pemberi kerja potensial melihat contoh yang paling relevan dari bakat dan keahlian kamu guys. Sekarang kita udah ngomongin alasan dibalik memulai website portofolio ya. Ayo kita tunjukin cara melakukannya. Cara terbaik untuk memulai website portofolio adalah dengan menggunakan pembuat website seperti Wix ya. Kamu bisa mulai dengan Wix secara gratis tanpa perlu membeli apapun guys. Pastikan kamu menggunakan link di deskripsi di bawah untuk mengikuti tutorial ini supaya kamu nggak bikin kesalahan. Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah scroll aja ke bawah di deskripsi dan klik link untuk ke Wix ya. Setelah kamu klik link itu, kamu akan dibawa ke halaman ini nih. Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah masukin alamat email kamu dan kemudian tekan tombol start now ya. Setelah kita itu tekan tombol start now, itu bakal membawa kita ke halaman pendaftaran guys. Di sini kita bakal bikin password yang cepat dan juga kemudian konfirmasi password itu sebelum menekan tombol sign up. Setelah kita melakukan semua itu, kita bakal resmi berada di dalam Wix ya sekarang. Hal pertama yang bakal aku lakukan adalah membawa kita melalui serangkaian pertanyaan sebelum kita itu mulai membangun website kita guys. Pertanyaan-pertanyaan ini itu bakal menyesuaikan proses pembuatan website dengan kebutuhan kamu. Apakah kamu itu seorang desainer portofolio, desainer website bisnis, atau agensi? Seperti yang kamu lihat, pertanyaan pertama yang mereka tanyakan adalah untuk siapa kamu bikin website? Kita bisa bilang untuk diri sendiri, bisnis, teman, atau untuk klien ya, freelancer atau agensi gitu. Untuk video ini, kita akan bilang bahwa kita bikin website untuk diri sendiri ya guys, dengan tombol lanjut yang akan bawa kita ke halaman ini, dan ini adalah salah satu bagian terbaik dari Wix. Kita bisa bikin website dari nol hanya dengan menggunakan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan ini tuh sangat canggih dan bisa bikin website terlihat luar biasa dalam prosesnya. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah tekan tombol mulai chat dan kemudian kita bisa mulai nulis jawaban kita. Sekarang pertanyaan pertama yang ditanyakan adalah website kita tentang apa? Kita bakal bilang kalau kita mau bikin website portofolio, fotografi buat pamerin karya kita kepada klien di industri potret. Pastikan semuanya dieja dengan benar dan kemudian tekan aja tombol enter. Setelah kamu itu tekan tombol enter, AI akan memproses jawaban kita dan memberikan beberapa output lagi. Pertanyaan selanjutnya yang akan kita tanyakan adalah apa nama bisnis fotografi kamu? Aku akan bilang bahwa itu adalah Stunning Photos LLC ya, atau semacamnya gitulah. Itu bisa jadi apa aja kok. Kamu itu nggak perlu bikin terlalu rumit guys. Jenis layanan potret apa yang kamu tawarkan? Kita bakal bilang kita menawarkan headshot dan foto profil profesional ya. Setelah kamu masukkan semua itu, kemudian akan ditanyakan lagi apakah kamu punya tujuan branding atau pemasaran tertentu untuk bisnis fotografi kamu, seperti meningkatkan pemesanan atau memperluas basis klien. Aku akan bilang ya, kita mau halaman pemesanan untuk klien, lalu tekan tombol enter ya. Pertanyaan selanjutnya yang akan kita tanyakan adalah apa sejarah bisnismu dan bagaimana kamu itu mulai di bisnis fotografi. Kita akan bilang bahwa kita itu udah melakukannya selama lebih dari 7 tahun ya, dan kita suka ngambil foto. Kita kemudian akan tekan tombol enter guys. Seperti yang kamu lihat, itu bilang kalau itu udah siap ya. Selanjutnya mari kita pergi ke dashboard pribadi kamu, di mana kamu akan menemukan langkah-langkah pengaturan yang disesuaikan ya, pilihan template terbaik dan teks yang dikustomisasi guys. Kita kemudian akan klik tombol pergi ke dashboard dan sekarang mulai membuat website kita dengan kecerdasan buatan. Tunggu beberapa detik agar ini sepenuhnya dimuat ya, dan kita akan siap untuk mulai mengedit website kita. Dan seperti itu, kita udah berada di editor website Wix ya. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah membawa kamu ke halaman ini, yaitu dashboard. Ini akan memberikan tutorial pengaturan cepat tentang
sekarang beberapa hal dasar yang perlu kamu lakukan untuk mulai, seperti menambahkan proyek ke portofolio kamu, mengatur pengiriman dan pengantaran, mengatur metode pembayaran, mendesain website kita, dan mengatur optimasi mesin pencari. Untuk video ini, aku akan tunjukin, jadi kita akan klik pada desain website kamu. Setelah kita klik itu akan bawa kita ke editor website ya. Setelah kita berada di bagian ini, kita perlu memilih antara menghasilkan desain dengan kecerdasan buatan atau menggunakan template custom. Kita akan pilih template ya. Kita sekarang resmi berada di toko template Wix ya. Nah, di toko template, kamu itu punya banyak template berbeda yang bisa kita pilih. Aku akan pilih salah satu dari ini. Kita akan pilih opsi fotografer dan kemudian tekan tombol edit ya. Ini akan memakan beberapa detik guys buat mulai, dan seperti itulah kita udah berada di editor website Wix ya guys. Mereka juga akan menambahkan halaman pemesanan yang kita bicarakan sebelumnya. Ini adalah keuntungan besar lainnya dari menggunakan kecerdasan buatan, yaitu mengingat semua yang kita katakan dan sekarang mengimpor itu langsung ke website serta menyesuaikannya agar sesuai dengan brand kita. Dan seperti itu, kita sudah berada di editor website Wix ya. Ini adalah website portofolio kita. Ini adalah halaman utama di sini, dan seperti yang kamu lihat, sangat mudah untuk mulai melakukan edit. Kita bisa langsung tekan tombol edit cepat dan mulai mengubah latar belakang bagian ini. Kita bisa mengubah hal-hal seperti judul. Kita itu bisa bikin judulnya jadi tebal, miring, atau digarisbawahi. Kita juga bisa main dengan penempatan dan mengatur ballot dan juga nomor ya, serta paragraf, dan banyak opsi lainnya di situ. Seperti yang kamu lihat, ini tuh cukup mudah dilakukan dan cukup intuitif guys. Kalau kita itu mau nambahin apapun ke website kita, seperti halaman baru misalnya, kita tinggal ke atas sini dengan tombol plus kecil ini. Setelah kita klik tombol plus, ini adalah tombol tambah elemen ya. Kita hampir bisa nambahin apa aja yang kamu pikirin. Apakah itu judul baru, paragraf, teks yang bisa dilipat, teks mark, atau bahkan teks max. Ada juga banyak hal lain seperti gambar, tombol, strip, opsi dekoratif, dan kotak serta galeri di situ. Kita bisa nambahin semua ini dengan cara masuk ke dalamnya ya. Klik dan kemudian seret aja ke website kita. Seperti yang kamu lihat guys, ini bahkan ngasih alat penyelarasan untuk memastikan semuanya rapi dan terlihat bagus. Kita akan tempatkan tombol ini tepat di atas potret yang sebenarnya ya guys. Dan kemudian kita bisa mulai main-main dengan tombol ini. Kita bisa mengubah teks di tombol, warna tombol, dan bikin tulisannya berbeda. Kita juga bisa bikin tombol ini mengarah ke berbagai jenis website atau bagian lain dari internet loh. Kalau kita itu mau bikin editan lagi, kita bisa ke kiri sini sambil nambahin hal-hal kayak section. Bagian-bagian ini tuh adalah cara yang bagus untuk membagi konten seluruh website kamu menjadi beberapa bagian. Kita bisa nambahin bagian sambutan di sini, kita bisa nambahin bagian lain dengan produk kita atau bahkan bagian dengan pemesanan kita ya. Ini juga adalah halaman ya di sini guys yang merupakan menu halaman situs kita. Ini adalah cara kita bisa melihat versi terperinci dari setiap bagian website kita. Kemudian kalau kita itu turun ke sini, kita juga bisa mengubah desain keseluruhan situs. Ini bisa jadi apa aja ya, mulai dari tema warna, tema teks, latar belakang halaman, dan banyak opsi lainnya. Ada juga opsi di sini yaitu Wix App Market. Ini adalah tempat kita bisa nambahin plugin pihak ketiga dan menambah fungsionalitas secara lebih ke website portofolio kita. Dan tentu aja ada pengaturannya di sini di mana kita itu bisa mengubah pengaturan bisnis kita dan membuat perubahan kecil yang penting di sini. Setelah kita itu selesai dengan website kita dan kita rasa semuanya terlihat bagus, kita akan pergi ke bagian paling atas ini ya dan tekan aja tombol simpan yang sama. Setelah kamu itu tekan tombol simpannya, itu akan memastikan bahwa kita mendapatkan domain Wix gratis dan kemudian tekan aja simpan ini dan lanjut ya. Setelah kita itu melakukan itu, kita akan pergi ke tombol publikasi dan kemudian tekan tombol publikasi untuk membuat website kita resmi bisa diakses. Ini berarti bahwa siapapun di internet dengan URL itu tuh bisa mulai mengunjungi website kita ya guys dan berinteraksi dengannya. Kayaknya itu aja ya, belum pernah ya semudah ini buat mulai bikin website, dan melakukannya dengan Wix adalah cara untuk melakukannya secara gratis. Kalau kalian itu mau lebih banyak fitur dan akses ke fitur yang lebih canggih, aku pasti merekomendasikan untuk mulai dengan salah satu paket tingkat tinggi dari Wix ya, karena itu salah satu cara termudah untuk melakukannya dan mereka juga punya beberapa fitur dan paket harga yang sangat bagus. Semoga kalian suka video ini ya, pastikan untuk kasih like dan juga subscribe. Aku harap kamu gak ketinggalan video-video kita yang akan datang dan aku gak sabar untuk melihat kalian di video selanjutnya.